kira-kira ya Sobat Tani, dengan biaya yang cukup murah yaitu sekitaran Rp5.000 ini bisa membuat tanaman padi itu mempunyai bulir yang kuning bersih dan berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Jumpa lagi dengan saya di Tani Channel. Oke Sobat Tani, untuk jumpa kali ini kita akan membuat bagaimana agar tanaman padi itu bisa berbuah atau mempunyai bulir padi dari ujung sampai pangkal itu berisi semua. Dan juga bagaimana agar tanaman padi itu untuk bulirnya itu mempunyai warna yang kuning bersih juga berbobot. Sobat Tani, berikut ini adalah tanaman padi yang sudah memasuki masa, yaitu dari masa vegetatif ke masa generatif, di mana tanaman padi ini sudah mengeluarkan malai ketika sebelumnya sudah dilakukan pemupukan susulan, yaitu dengan menggunakan pupuk kimia yaitu sebanyak 50 kg dengan rincian yaitu 30 kg untuk poskanya dan 20 kg untuk ureanya, dengan luasan lahan yaitu sekitar 1/4 hektar yang kita punya. Nah Sobat Tani, di sini kita dalam menggunakan pupuk kimia memang tidak terlalu banyak ya, karena dalam penggunaan pupuk kimia yang berlebihan ini tentunya kurang baik untuk tanaman. Dan juga untuk harga dari pupuk kimia itu sendiri ya, sekarang saat ini walaupun melimpah ya, namun untuk harganya itu tetap mahal. Ya berapapun harganya ya tetap dibeli karena memang membutuhkan. Ya ini kalau dipikir-pikir ya, bila dibandingkan dengan hasil tanaman padinya itu tak sebanding ya dengan biaya yang dikeluarkan dari harga bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian, ditambah dengan yaitu biaya pada saat tanam padi dan juga waktu pemanenan. Itu membutuhkan biaya yang luar biasa banyak. Nah, maka dari itu ya Sobat Tani, sebagai alternatif kita di sini dalam mengatasi pupuk mahal itu ya, kita menggunakan yaitu pupuk NPK cair, yaitu dengan harganya yang murah dan kualitasnya yang bagus. Tapi untuk hasilnya luar biasa bagusnya. Nah, kemudian untuk komposisi daripada pupuk NPK Green Tonic ini mempunyai unsur yaitu unsur makro dan juga mikro. Nah, untuk N-nya itu 14,73%, kemudian kalsium itu 1,3%, kemudian fosfat juga ini ya untuk ukurannya 1,56%. Magnesium 0,22%, kemudian kalsium 2,55%, besi, dan juga ini ya boron. Pokoknya Sobat Tani bisa baca berikut ini. Nah, untuk senyawa organik ini yaitu terdiri dari protein, lemak, zat perekat, dan zat-zat organik. Lalu untuk dosis penggunaan Green Tonic ini yaitu untuk ukuran 1 liter air itu bisa dikasih 2-3 ml. Kemudian dengan penambahan hormon zat pengatur tumbuh, di sini kita menggunakan yaitu gibberellin. Nah, untuk ukuran dosisnya cukup sedikit saja, yaitu 1 tutup saja sebagai ukurannya, lebih gampang. Ya ini kita menggunakan sedikit saja karena bila berlebihan ini akan cukup tidak baik untuk pertumbuhan tanaman ya pastinya. Dan kemudian bisa diaplikasikan pada tanaman padi saat tanaman padi itu menjelang keluar malai atau masa generatif bila menggunakan gibberellin. Kemudian kegunaan dari pupuk NPK Green Tonic ini yaitu untuk mengurangi dan mempercepat
tumbuhnya tanaman apabila digunakan sejak tanaman itu mulai berumur 7 hari dan bisa diulang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mempercepat dan merangsang tumbuhnya tanaman dan cabang yang baru muncul. Terus dapat menambah jumlah anakan dan bahkan dapat melebarkan daun dan bunga dan buah. Selanjutnya yaitu untuk menyuburkan pertumbuhan tanaman terutama pada keseluruhan daun sehingga dapat membuat tanaman menjadi lebih sehat dan segar hijau. Terus membuat tanaman cepat berbunga dan berbuah. Terus ini ya, kemudian dapat mencegah daun, bunga dan buah dari kelayuan dan kerontokan. Kemudian pupuk greenlantik ini juga banyak digunakan untuk pemupukan berbagai jenis tanaman sayuran ya seperti kubis, petsal, selada, tomat, lombok merah, kentang, bawang merah, dan banyak lagi yang lainnya. Pokoknya ini multifungsi untuk pemupukan. Kemudian selanjutnya yaitu agar tanaman padi itu mempunyai bulir yang kuning bersih dan mempunyai bobot. Ini yang biasa kita lakukan yaitu dengan melakukan penyepraian dengan menggunakan yaitu Extrajos. Ya memang untuk bahannya ini sangat sederhana dan sangat murah untuk harganya. Namun ini bisa merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman padi. Karena pada Extrajos ini mengandung vitamin B2, sodium fosfat, vitamin B3, vitamin B5 dan banyak vitamin yang lainnya. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya ini cukup mudah sekali dan sederhana. Ini Sobat Tani bisa mencampurkan Extrajos yaitu sebanyak setengah liter, kemudian 1 sendok micin dan 1 telur yang sudah dipecahkan. Kemudian bisa diaduk-aduk sampai rata. Terus jangan menggunakan cangkang telurnya, cukup isinya saja. Kemudian untuk dosis ini bisa ditingkatkan yaitu menjadi 15 ml jika memang tanaman sudah lama berbunga dan berbuah. Namun untuk tanaman padi bisa dilakukan penyepraian setelah tanaman padi itu mengeluarkan malai semua. Kemudian bisa diaplikasikan melalui penyemprotan daun atau stomata tanaman. Nah, begitulah kira-kira ya Sobat Tani, dengan biaya yang cukup murah yaitu sekitaran Rp5.000 nih bisa membuat tanaman padi itu mempunyai bulir yang kuning bersih dan berbobot. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk jumpa kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.